Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Bersama saya Agustinus Eko Widiatmono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat. Saya didamping dan dibimbing oleh fasilitator saya Ibu Oktaviana Nurlina Kute dan pengajar praktik Bapak Victor Demianus Fidelis. Rekan-rekan guru yang hebat, ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, perubahan pengetahuan. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan peserta didik yang well-being sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, perubahan keterampilan. Setelah mempelajari modul ini, saya mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perubahan sikap. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa perlunya sikap yang positif, terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi aman, nyaman, dan bahagia bagi peserta didik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang guru harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yakni guru penggerak memiliki nilai-nilai dan peran yang tentu bermuara pada terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai dan peran inilah yang menjadi jembatan bagi seorang guru untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional. Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yakni dengan mengimplementasikan 5 kompetensi sosial emosional ini di dalam proses pembelajaran, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan terkait seperti apa peserta didiknya dalam beberapa tahun yang akan datang, yang semuanya bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif, yakni dalam usaha mewujudkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Salah satu caranya dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, guru dan peserta didik akan saling memahami satu sama lain sehingga terwujudlah budaya positif dalam pembelajaran. Yang berikutnya, kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan modul pembelajaran 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yakni dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan mampu mengenali dan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan hasil pengamatannya. Dalam hal ini, guru akan mudah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid. Rekan-rekan guru yang hebat, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa
kompetensi sosial dan emosional tidak termuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sehingga saya hanya fokus pada materi terlebih pada nilai akhir dari siswa saja. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk diperhatikan dengan baik dalam proses pembelajaran dan harus diintegrasikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh murid atau individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional di dalam proses pembelajaran, yakni kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, penerapan kesadaran penuh atau mindfulness bisa melatih kita untuk kembali ke titik rileks dan tenang sehingga dapat mengambil keputusan yang positif dan bertanggung jawab. Kesadaran penuh bukan merupakan sifat alami, tetapi harus dilatih untuk dapat memilikinya. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yakni pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yang pertama bagi murid dan yang kedua bagi rekan sejabat. Yang pertama bagi murid, yakni dengan mengimplementasikan kompetensi sosial emosional di dalam kelas bersama peserta didik atau murid. Bagi rekan sejabat, yang pertama, saya harus membagikan pengetahuan tentang kompetensi sosial emosional kepada rekan sejabat. Yang kedua, saya bersama rekan sejabat berkolaborasi dalam menerapkan kompetensi sosial emosional di dalam kelas. Rekan-rekan guru yang hebat, itu saja penyampaian dan pembahasan saya. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.